Oke, melanjutkan video sebelumnya. Jadi stand mikroskop sudah saya pasang di meja ini. Ini lampunya yang tadi kita modifikasi. Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan lensa dan sensornya.
Ya, kita sudah selesai merakit komponen mikroskop ini. Kurang lebih seperti ini hasil rakitannya. Nah, kemudian kita ada objek, yaitu motherboard laptop Lenovo Yoga. Seperti ini, jadi komponennya bisa dilihat. Rata-rata menggunakan SMD 0402 ya. Kalau nggak salah di skematik. Jadi komponennya mirip seperti handphone kecil-kecil. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan kaca pembesar biasa. Bagi saya agak kesulitan ya kalau menggunakan kaca pembesar. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita gunakan mikroskop ini? Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, semua akan terlihat di sini. Jadi ini contoh, ada IC 5 volt, regulator 5 volt. Kemudian ini ada kapasitor. Ini masih tergolong besar ya ukurannya. Ada yang sampai kecil seperti ini. Ini ya resistor ini ya kecil. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, seperti ini penggantian resistor seperti ini sangat membantu sekali. Jadi kita dapat melakukan penggantian tanpa melihat komponen ini. Kita bisa melakukan testing menggunakan avometer tanpa melihat komponen langsung. Jadi kita melihat LCD yang ada tampilan ini untuk melakukan testing ya. Nah, ini fokus bisa kita sesuaikan. Ini sepertinya agak ngeblur, kita bisa fokuskan lagi seperti ini, manual dengan memutar lensa. Nah, jika sudah fokus, kita bisa melakukan pengukuran. Kalau kita misalnya tidak menggunakan mikroskop, kadang itu probe dari multimeter itu kadang bisa menyentuh ini karena kurang ini ya, kurang akurat. Bisa jadi nanti salah dalam menyimpulkan karena ada dua komponen yang terhubung seolah-olah itu short. Nah, dengan bantuan mikroskop ini kita bisa lebih pas ya dalam menentukan komponen mana yang akan kita ukur menggunakan probe. Nah, seperti ini. Untuk jarak kerjanya juga ini bisa dari 5 cm sampai 100 cm. Semakin ke atas, semakin jauh, otomatis zoomnya juga semakin mengecil juga, jadi tidak bisa semakin detail. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini saya angkat dengan jarak supaya jauh ya, supaya jauh. Nah, ini saya sesuaikan. Kemudian kita taruh komponennya di sini. Kita atur fokusnya. Nah, seperti ini. Jadi area yang dicakup oleh mikroskop menjadi lebih luas, detail semakin berkurang. Maksudnya itu detail terhadap satu komponen yang tadinya komponen itu yang tadi sebagai contoh ini. Komponen ini akan terlihat semakin mengecil karena jarak jangkauannya juga kita mundurkan. Nah, supaya lebih terang kita mainkan di lampu penerangannya seperti ini. Dengan jarak yang seperti ini akan lebih memudahkan kita kalau misalnya kita melakukan blower untuk penggantian komponen. Nah, jaraknya seperti ini sudah sangat cukup lah ya. Kita masih bisa turunkan lagi. Untuk setting kita bisa, yang biasa saya gunakan mungkin segini cukup. Ya, segini saya rasa sudah cukup membantu ya. Oke,
Nah, untuk menu-menunya sendiri ada banyak menu di sini. Di situ ada language, bahasa, kemudian line set. Line set ini lebih ke arah pengaturan terhadap crosshair, jadi kita bisa aktifkan crosshairnya, cuman tidak terlalu berguna ya, tidak terlalu berguna. Kemudian ada line 1, direction, position, line color, dan thickness. Ini saya juga kurang mengetahui fungsinya apa, karena menurut saya ini tidak terlalu berfungsi. Kemudian ada beberapa menu yang menurut saya itu lebih berfungsi ya, atau lebih banyak sering digunakan. Itu adalah exposure untuk mengatur cahaya, kemudian auto white balance. Ini ada dua mode, black and white atau color. Kemudian frekuensi, ini lebih ke arah frame rate per secondnya. Kemudian record size-nya, kita mau berapa megapiksel. Kemudian resolusi maksimal kita bisa atur di 48 megapiksel, sedangkan terendah adalah 16 megapiksel. Kemudian ini untuk mengatur flip horizontal maupun vertikal. Kemudian ini adalah resolusi untuk tampilan output pada monitor. Kemudian bright, contrast, hue, edge, ini adalah penyesuaian terhadap warna sesuai dengan kebutuhan. Kemudian format, ini adalah untuk melakukan format terhadap memori. Date and time adalah waktu dan tanggal, ini tidak saya setting. Kemudian sistem ini untuk menampilkan apa saja informasi-informasi yang ada di chip maupun di memory card. Mungkin itu dulu penjelasan atau review dari mikroskop ini. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi yang lain. Mungkin demikian. Terima kasih.